Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala niyatil fuduh wal munuh wal rusuh taubatin nasuh salahil jasad wal ruh ila ruhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma ila ruhi Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari wa summa Syekh Abdul Samad Falambani wa jami'is sada sufiyah khususnya Imam Ghazali an-nal darajati fil jannah wa 'inda amratim wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bud, pinjam aja Bud. Di atas banyak Bud. Stok ini. Tanya Mas Santri, kita pinjam. Kai, ambil di atas stok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Mana sekarang bacanya? Halaman 67. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jikalau dijadikan bagi seorang dua muka, niscaya wajiblah atasnya membasuh keduanya. Dan jika ada salah satu daripada keduanya itu zaidah sekalipun, itu pun jika ada keduanya itu berhadap kepada pihak hadapan. Jadi membasuh wajah itu hukumnya wajib ya dalam berwudu. Sekarang timbul pertanyaan, bagaimana kalau orang diciptakan oleh Allah mukanya ada dua? Naudzubillah ya, nasolafiyah. Misalnya di sini muka, samping ada muka lagi, mukanya dua. Nah, gimana itu kalau mukanya ada dua? Nah di sini tulisannya, jawabannya, dan jikalau dijadikan bagi seorang dua muka, jadi mukanya ada dua, niscaya wajiblah atasnya membasuh keduanya. Jadi dua-duanya wajib dibasuh, nggak cukup satu, nggak sah wudunya kalau satu doang. Dua-duanya kudu dibasuh itu. Dan jikalau ada salah satu daripada keduanya itu zaidah sekalipun, meskipun memang tambahan mukanya, yang satu mah kecilan, ya, yang satu kecilan muka tambahan. Jadi ada muka ya dua-duanya asli gitu, ada salah satunya tambahan, yang satu kecil atau kurang sempurna wajahnya, tetap wajib dibasuh, ya, gitu katanya. Zaidah itu tambahan ya. Itu pun jika ada keduanya berhadap kepada pihak hadapan, itu juga wajib dibasuh dua-duanya kalau mukanya madep ke depan dua-duanya ya. Kalau misalnya mukanya satu di belakang, ya kan, maka yang wajib dibasuh hanya yang depan aja gitu. Adapun jika ada yang salah satu daripada keduanya itu berhadap ke belakang, maka tiada wajib atasnya melainkan membasuh mukanya yang berhadap kepada pihak hadapan juga. Ya, jadi yang depan aja dibasuh, yang madep ke belakang mukanya nggak wajib dibasuh. Mungkin sedunia mah ada aja kali ya, satu dua orang mukanya satu di depan satu di belakang itu. Ada aja, karena ini hukum ya. Hukum udah dipersiapin sama ulama ya. Jangan sampai ntar bingung gitu. Bersalahan jika dijadikan bagi seorang dua kepala. Gimana kalau kepalanya ada dua, muka matu, kepala dua, maka tiada wajib menyapu keduanya. Ngusap kepala itu kan hukumnya wajib.
Nah kepalanya ada dua, gimana itu? Nggak wajib itu mah, ya. Menyapu keduanya hanya memadai menyapu salah suatu daripada keduanya. Salah satu aja, mana pala mana kek? Maksudnya bukan pala bawah ya, no. Pala yang atas. Pala yang atas. Hah? Ini kitab ini, no. Sabil Mutadin banyak, itu mah langka itu mah. Ini Sabil Mutadin. Bukan kitab itu saya harus salikin. Iya, Sabil Mutadin. Iya, Sabil Mutadin yang banyak. Inilah hasil yang tersebut di dalam kitab Nihayah. Maksudnya Nihayatul Muhtaj ya. Kalau ngomong Nihayah berarti Nihayatul Muhtaj karangan Imam Romli yang jumlahnya ada 11 jilid. Jadi kitab-kitab besar semua di sini ya. Masalah-masalah besar. Coba baca belajar bismillah. Adapun Bismillahirrahmanirrahim. Adapun jika ada yang salah satu daripada keduanya itu berhadap Bismillahirrahmanirrahim. Adapun had muka. Tahu nggak had? Had itu batasan ya. Yang namanya muka mana sih muka? Batasan-batasan muka. Kategori ya. Kategori muka apa itu? Adapun had muka yang wajib membasuh dia, maka yaitu pada bujurnya barang yang antara tempat tumbuh rambut. Pala ya dari muja tumbuh rambut kepala pada bodi dan antara di bawah kesudahan dagu dan kesudahan dua rahang dan pada lintangnya dan daripada lintangnya barang antara dua tangan dua telinga. Dah sampai situ dah. Bacanya boleh nebak bukan boleh bisa. Jadi yang kategori muka kan kita wajib dalam wudu membasuh muka ya. Nah, dari mana tuh kategori muka? Batasan muka. Nah, batasan muka katanya yang wajib dibasuh katanya maka itu pada bujurnya. Nah, itu bujur ya. Panjang bujur mah. Bukan. Bujur itu panjang bukan pantat. Bujur ya. Kayak bujur sangkar gitu. Panjangnya. Ya, barang yang antara tempat tumbuh rambut dari kepala itu tempat tumbuh rambut sini nih. Tempat tumbuh rambut. Ya, tempat tumbuh rambut kepala. Dari situ tuh mulainya. Jadi kategori tempat tumbuh rambut itu udah masuk kepala. Mulai di situ. Pada golib, pada umumnya, ya, pada umumnya gitu. Ya, dan antara di bawah kesudahan dagu. Nih, sini nih. Ujung dagu. Dari sini sampai semari. Dan kesudahan dua rahang, ini rahang ya. Nih. Buka sini nih, Ji. Bukan nih. Ini kan ada rahang dua di sini ya. Tulang gigi. Ini kategori masih muka nih. Terus
dan pada lintangnya, lintang tuh lebar ya, lebarnya barang yang antara dua telinga, dari telinga sini ke telinga segini. Itu kategori muka yang wajib dibasuh. Maka diketahui daripada hadis yang demikian itu bahwasanya kesudahan dagu dan kesudahan rahang itu daripada muka jua. Ya, bagian muka namanya nih. Ya, wajib dibasuh nih. Tulang-tulang rahang nih yang nempel di sini. Ya, sampai dagu bagian muka juga. Dan demikian lagi dua pelipisnya. Mana pelipis? Pelipis mana pelipis? Hah? Pelipis ya? Dua pelipisnya. Dua pelipisan. Pelipis ya? Bahasa Melayu nih ya? Pelipis. Apaan pelipis? Oh, samping jidat ini. Iya, pelipis. Dua pelipisan. Bagian muka juga ya, dua pelipisan, udah basah. Dan tempat gomam, yakni tempat rambut yang tumbuh pada dahi. Mana dahi? Itu ya? Ada rambut ya? Iya. Maka yaitu daripada muka jua, karena tumbuh rambut pada dahi itu menyalahi yang golib pada adat. Iya, kalau seandainya ada orang jidatnya di sini tumbuh rambut, tetap ini bagian muka juga ya, karena itu jarang katanya, nggak golib, nggak biasa, nggak umum di mana-mana jidat nggak tumbuh rambut. Dia mah ada rambutnya. Ya dari sini pun lainnya nih, mulai tumbuh rambut sampai kemari, maka tetap ini wajib dibasuh. Ayo Haj, baca Haj. Bismillah Haj. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Radhiyallahu. Dan wajib membasuh sekalian kulit muka yang zahir hingga tempat yang terpotong pada hidung, karena bahwasanya jadi zahir ia sebab terpotong bersalahannya batin hidung dan batin mata, maka tiada wajib membasuh dia. Dan jikalau jadi zahir ia sebab terpotong hidung dan bibir dan kelopak mata sekalipun. Nah, titik situ ya. Nah, sekarang wajib membasuh sekalian kulit muka. Jadi sini muka yang tadi itu dari tempat rambut sampai kemari, sampai kemari, pelipis semua nih, itu wajib tuh ya. Wajib sampai basah kuyup tuh. Disiram sama air ya dalam membasuh muka gitu, kulit muka yang zahir. Hingga tempat yang terpotong pada hidung. Seandainya ini kan dalam hidung kan nggak wajib dibasuh nih. Dia mah kesabet samurai. Jadi ininya hilang. Ya, ininya hilang nih. Jadi tinggal dalamnya nih. Nah, itu juga sama. Jadi wajib, jadi had zahir ya. Jadi bagian kata luar wajib. Hah? Iya, karena kelihatan itu hidung yang terbuang ya, terpotong. Ininya terhajar misalnya hidungnya hilang, rumahan hidungnya hilang, tinggal bolongnya doang itu, tetap wajib dibasuh. Alhamdulillah. Ya hadikumullah. Karena bahwasanya jadi zahir gitu ya. Ia sebab terpotong bersalahan batin hidung dan batin mata. Kecuali itu mah hidungnya kayak kita rumah gini, nggak wajib tuh bagian dalam sini terbasuh karena masih ada rumahannya. Ya, seperti mata nih, bola mata. Ya, nggak wajib ketika kita berwudu, bola mata kita melototin gitu biar kena dia sama air. Ya, juga nggak wajib. Jadi ketika berwudu merem ya, yang penting ininya nih. Bahwa ini kalau dia melek, ininya keriput nih naik nih. Takutnya ininya nggak kebasuh nih. Ya, jadi merem. Jadi biar merem, tujuannya biar ini kena nih. Iya, apa namanya nih? Kelopak ya? Kelopak mata ya? Iya, kelopak mata. Jangan merem ya.
Karena bola mata enggak wajib kategori dibasuh ya. Sama kayak dalam lubang hidung tadi itu. Maka tiada wajib membasuh dia, enggak wajib tuh membasuh mata ya, membasuh hidung. Dan jikalau jadi zahir ia sebab terpotong hidung dan bibir dan kelopak mata sekalipun ya, gitu. Terbuka tuh hidung ya dan bibir dan kelopak mata sekalipun, enggak wajib ya, enggak wajib dibasuh itu. Terus baca Bismillahirrahmanirrahim. Dan tiada sunnah membasuh batin mata. Enggak sunnah ya. Kali gitu sunnah, kali enggak juga. Udahnya enggak wajib, enggak sunnah ya, enggak sunnah. Terus. Dan kata setengah makruh membasuh dia. Malah makruh membasuh mata ya. Dalam berwudu. Memberi mudarat. Ya, takut-takut bahaya nanti. Terus. Dan wajib membasuh pohon. Dan wajib membasuh pohon kedua mata dengan tiada khilaf, hingga jikalau ada atasnya daki seperti tahi mata yang menegahkan sampai air kepadanya, niscaya wajiblah atasnya menghilangkan dia dan membasuh barang yang di bawahnya. Wajib ya membasuh pohon kedua mata. Ini pojok nih. Itu bahasanya pohon ya. Iya, yang tempat belek tuh. Di sini makanya ya wajib membasuh pohon kedua mata. Pojok maksudnya. Pojok kedua mata dengan tiada khilaf. Artinya sepakat ya. Para ulama mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali membasuh pojok mata. Bagian pojok mata nih, bagian pojok sini nih, tempat yang suka ada tai mata gitu ya. Pojok mata. Hingga jikalau ada atasnya daki seperti tai mata maksudnya, ya yang menegahkan sampai air kepadanya, niscaya wajib atasnya menghilangkan dia. Wajib dihilangin dulu. Makanya kalau kita bangun tidur tuh ya jangan langsung wudu. Kalau kita bangun tidur mata kita giniin dulu tuh. Tuh bersihin dulu, takutnya ada nemplok sini nih. Tai mata tuh. Karena itu wajib dibasuh ya pojok bagian mata gitu. Dan membasuh barang yang di bawahnya ya. Bawahnya nih bagian sini nih berarti. Nah. Bagian di bawah tempat belek mata. Terus baca sub. Baca. Enggak sampai. Ya udah baca aja. Dan wajib membasuh bulu yang tumbuh pada muka yang tiada keluar ia daripada terlihat muka seperti bulu mata dan bulu kening dan bulu pipi dan kumis dan misi. Apa misai? Ya, kumis ini ya. Ming. Tahu nggak Ming? Ya. Jangan di sini nih. Pas Gordon musuhnya. Dan bulu pelipisan pada sekalian zahirnya dan batinnya, dan jika ada ia tebal sekalipun, karena tebal yang demikian nadir
nadir jua. Nadir itu jarang ya. Nadir itu bahasa Arab. Jarang. Maka dihubungkan ia dengan yang ghalib. Yang ghalib. Semua bulu-bulu yang tumbuh di bagian wajah wajib dibasuh ya. Bulu yang ada pada muka. Pokoknya yang enggak keluar daripada had muka. Kalau keluar dari had muka enggak wajib ya. Seperti misalnya bagaimana? Yang keluar dari had muka, misalnya jenggot sini. Ya kan? Ya yang jenggot sini aja kan yang dibasuh. Jadi kalau jenggotnya udah ngelewatin batas muka, di sini udah. Nah, jadi yang sininya enggak wajib dibasuh. Jadi kalau dibasuh gitu, enggak usah diarin begini basah. Jadi yang ngelewatin muka enggak. Misalnya kumis ngelewatin muka sampai kemari mingnya. Nah, ini kumis yang ngelewatin muka enggak wajib dibasuh gitu ya. Enggak wajib dibasuh. Jadi yang bagianmu muka yang enggak keluar dari had muka aja. Bulu mata situ ya. Bulu kening, bulu pipi, kumis, misai, dan bulu pelipisan. Sini ya. Kalau ada bulu tubuh bulu sini. Kalau ada tubuh bulu sini wajib dibasuh juga. Pada sekalian zahirnya dan batinnya. Luar dalamnya wajib dibasuh itu bulu. Jadi jangan bagian permukaan doang, bagian batinnya juga dibasuh juga tuh kalau bulu pelipisan. Dan jika ia tebal sekali, walaupun tebal, wajib. Kenapa? Karena tebal yang demikian itu nadir, jarang. Biasanya orang nggak ada tumbuh, dia tumbuh. Makanya kata agama wajib dia. Makanya dikerok kalau bisa, jangan dipelihara tebal di situ ya. Karena repot wudhunya kudu luar dalam dibasuh gitu. Terus. Dan demikian lagi wajib membasuh jenggot dan tali tudung perempuan dan khunsa zahirnya dan batinnya, dan jika ia tebal sekalipun karena adanya dan tebalnya pada perempuan dan khunsa itu nadir. Iya, wajib ya membasuh jenggot dan tali tudung. Mana bahasa ya tali tudung ya? Walim apa tuh? Cambang ya? Iya, sini ya. Wajib dibasuh ya. Tali tudung. Ini bahasa apa nih? Bang Seti, Aceh bukan? Malaysia. Tali tudung. Berarti ini ya, jenggot ya apa? Cambang ya. Cambang yang dua ya. Tali tudung buat perempuan tuh ya. Tali tudung, mana tadi bilang. Iya benar. Dan tali tudung perempuan. Jadi perempuan tuh kalau wudhu, anak kita nih punya anak cewek misalnya, kan suka ada tumbuh rambut di sini nih. Kalau wudhu jangan ditekin ke ini. Jangan ditekin ke kuping gitu, jangan di sini. Jadi biar aja di sini. Jadi kalau wudhu dia kudu dibasahin. Ntar lempengan sembahyang mah dia kudu ketutup nih. Karena dia bagian rambut, aurat. Jadi ditutup. Makanya saran kiai kita waktu ceramah di sini, kerok aja perempuan kalau tumbuh di sini, dikerok aja biar nggak repot. Sebab repot ya, lempengan wudhu mesti dibasuh, ntar lempengan sholat wajib ditutup karena rambut aurat perempuan. Gitu mas. Hah? Ya emang kudu rajin rutin terus dikerokin. Iya, kudu. Biar nggak repot gitu ya. Dan khunsa ya, khunsa itu banci ya, khunsa. Banci asli ya, bukan banci gadungan. Artinya banci asli itu ada orang kelaminnya dua. Komplit itu mah. Jadi nggak perlu nikah kali ya, Baim. Jadi ini mah di situnya ada dua, Bang Baim. Ya, di atasnya ada kelamin laki-laki, di bawahnya ada kelamin perempuan. Itu bahasa Arabnya namanya khunsa itu. Kalau laki-laki kan, kalau perempuan kan bahasanya unsa. Kalau dia pakai kho, khunsa gitu. Domah ya kho-nya, bukan khonsa. Kalau khonsa pahlawan wanita. Artinya kayak ponakan punya anak namanya khonsa. Iya sama maksudnya, khonsa. Beda doang. Khunsa sama khonsa. Iya. Dan jika ia tebal sekalipun karena padanya ya karena karena adanya dan tiadanya pada perempuan dan khunta itu nadir ya, bulu tudung itu.
Terus Sob. Dan lagi disunatkan bagi perempuan yang berjenggot itu mencabut atau mencukur jenggotnya, karena jenggot pada perempuan jadi kecelaan ya. Iya, kecelaan, tercela ya. Jadi nggak bagus kalau perempuan jenggotan, dia wajib dikrok gitu. Iya. Sunnah ya, perempuan kalau berjenggot dikrok atau dicabut gitu ya. Karena itu tercela. Terus. Adapun jenggot laki-laki dan tali tudungnya, maka baginya tafsil. Jika ada ia jarang, yaitu yang kelihatan pada selingnya, kulit Selang ya. Selangnya kulit yang tempat tumbuh tatkala di dalam majlis Berkata-kata. Maka wajiblah membasuh dia pada zahirnya dan batinnya. Dan jika ada ia tebal, maka wajib membasuh zahirnya jua, tiada batinnya. Dan jika ada setengah jenggot dan tali tudung itu tebal dan setengahnya jarang, maka ditilik. Jika ada ia Beza, maka tiap-tiap daripada keduanya masing-masing dengan hukumnya. Dan jika tiada ia berbeza, maka wajiblah membasuh sekalian karena mengambil ikhtiyat jua. Iya. Jadi gimana kalau jenggot yang ada pada laki-laki dan tali tudungnya, maka tafsil ya. Tafsil nih, dirinci dulu, ditafsil, dirinci. Kalau misalnya kita orang laki-laki jenggotan atau ada tali sini ya, tali tudung ya, cambang ya, cambang. Katanya di sini tafsil dulu, ditinjau dulu, ditafsil, nggak mutlak ya, dibagi. Jika ada ia jarang, kalau misalnya tali tudungnya, jenggotnya jarang, ya, nggak tebel, yaitu yang kelihatan pada selang kulitnya. Jadi ini kalau jenggot tipis kan misalnya kulitnya masih kelihatan nih, karena jarang-jarang tipis apanya, ya jenggotnya cuma 2 lembar 3 lembar. Itu kan kelihatan tuh dalam ininya nih ya, atau misalnya ininya nih ya, tipis dia mah, cambangnya kelihatan tuh ya, kulitnya yang tempat tumbuh tatkala di dalam majlis berkata-kata. Maksudnya majlis berkata-kata lagi ngobrol kita nih, lawan ngobrol teman, itu kelihatan sama kita tuh sama temennya ya, kelihatan ininya, warna kulit ini kelihatan, warna kulit ini kelihatan gitu ya, di tempat majlis berkata-kata, majlis ngobrol. Maka wajiblah membasuh dia pada zahir dan batinnya. Wajib itu Pak, zahir batin wajib basuh. Artinya zahir, bagian ujung rambutnya kebasuh, bagian pongkol kulitnya juga harus kebasuh juga gitu. Ya gitu tuh katanya. Dan jika ada ia tebel, maka wajib membasuh pada zahirnya juga. Kalau tebal, jengkolnya tebal nih, ini tebal, yang luarnya aja sini, nggak perlu dibekek-bekek gitu tuh, maka ke dalam air, iya asal gitu aja udah, asal gitu, nggak perlu beli mesin apa namanya, mesin steam ya. Dimasukin tuh, luarnya aja kalau tebal ya. Tapi kali ini kita di sini makanya semua tuh tipis semua ya. Iya. Kayak Pak Sujai itu tipis sampai Pak Sujai ya. Kalau wudhu kudu sampai masuk ini Pak Jai. Jenggotnya Pak Jai tipis, dari sini kelihatan kulitnya, kulit tempat tumbuhnya nih. Jadi harus masuk gitu. Kalau tebal baru tuh. Gitu katanya ya. Zahirnya dan batinnya. Dan jika ia tebal, maka wajib membasuh zahirnya juga ya. Tiada batinnya. Kalau batin nggak wajib dibasuh kalau tebal. Dan jika ada setengahnya jenggot dan tali tudung itu tebal dan setengahnya jarang, karena kadang-kadang ada yang jarang, ada tebal gitu ya. Gimana itu kalau begitu? Ya, maka ditilik, dilihat dulu ya. Jika ada ia berbeda, misalnya sebelah sini tebal, sebelah sini tipis, ya kan? Maka yang ini nggak wajib.
bagian batinnya, luarnya aja. Yang ini yang tipis, ya kan? Maka dia wajib sampai zahir batin yang tipis. Ya, sama jenggot juga misalnya. Jenggotnya yang basinya tebel, ini mau tipis banget gitu. Yang tebel, yang luarnya aja, yang batinnya kagak gitu. Apa begitu ya hukum ya? Ya Allah. Maka tiap-tiap daripada keduanya masing-masing tuh dengan hukumnya. Dan jika tiada berbeda gimana? Maka wajiblah membasuh sekaliannya. Wajib zahir batin dibasuh karena mengambil ihtiyat juga. Ya, kalau misalnya satu jalur tapi di sini tebel, di sini tipis. Di sini tebel, di sini tipis, di sini tebel. Gimana itu? Nah, itu sebaiknya zahir batin dibasuh ya. Jangan separuh-separuh katanya untuk menjaga ihtiyat, kehati-hatian preventif ya. Ya, saya baca gantian, coba. Ayo baca. Sayyidi. Adapun baris bawah nomor 2 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun sekalian bulu muka yang keluar ia daripada hak muka, maka yaitu seperti hukum jenggot 2. Maka jika ada ia tebal, wajib membasuh zahirnya, tiada batinnya. Dan jika ada ia jarang, maka wajib membasuh zahirnya dan batinnya. Iya, bulu apa tuh? Tadi bulu muka ya. Adapun sekalian bulu muka yang keluar ia daripada had muka, ya, seperti hukum jenggot nih, ya kan? Jenggot kan tebel nih, udah keluar dari had muka dia, segini nih. Gimana tuh? Maka wajib basuh zahirnya aja, luarnya aja, ya. Tiada batinnya. Dan jika ada ia jarang, kalau jenggotnya jarang, wajib dibasuh zahir dan batinnya. Kalau jenggotnya. Terus, Siti. Dan demikian lagi wajib membasuh dia dengan membasuh daging yang tumbuh pada muka. Dan jika ia panjang hingga keluar ia daripada hak muka sekalipun. Iya, wajib ya. Kalau ada daging tumbuh di muka terus sampai keluar dari wajah gitu. Dari batasan kan wajah kan segini ya tadi ya. Sekarang bisa ada daging tumbuh misalnya sampai ngelewatin sini. Ya, kutil atau maksudnya apa tuh kalau orang suka mukanya ini tumor ya? Ya tumor misalnya sampai kemari gitu. Maka dia wajib basuh muka tuh sabun kemari gitu ya. Basuh muka sampai ngelewatin daging tumbuh yang ngelewatin batas muka gitu. Atau hidung misalnya hidungnya panjang kayak terong sampai ke bawah. Segini misalnya, tetap tuh basuhnya semuanya ya. Walaupun udah ngelewatin ya wilayah batas muka gitu. Wajib dibasuh. Terus bermula murad. Murad itu yang dimaksud ya. Dia ada bahasa Arabnya juga nih ya komplitnya. Ini campuran, ada bahasa. Jadi bermula yang dimaksud gitu. Murad singkat jadi singkat. Bermula murad daripada bulu yang keluar daripada had muka di sini yaitu yang keluar ia daripada hadnya dengan dihela kepada pada pihak turunnya muka, turunnya maka yaitu dikiaskan atas
rambut yang keluar daripada had kepala. yang lagi akan datang kenyataannya. Iya, penjelasannya ya maksudnya. Jadi yang dimaksud daripada bulu yang keluar daripada had muka kan ada tuh. Biasanya kumis kayak tadi tuh. Keluar dari had muka tuh ngelewatin. Jadi kalau masih kumis nih, masih jatuhnya sampai di sini, ya masih di dagu, dia wajib dibasuh tuh. Bagaimana kalau udah ngelewatin? Ces kemarin nih ke bawah. Gitu ya. Kayak ming ya. Ming apa nih? Ming ya. Ming gitu ya. Keluar muka pada hadnya dengan dihela kepada pihak turunnya. Ya, dihela maksudnya. Gitu tuh bisa disingkirin ya kan? Maka yaitu dikiaskan atasnya rambut yang keluar pada had kepala yang lagi akan datang kan. Nanti disamain seperti rambut yang ada di kepala. Kita kan kalau basuh rambut tuh yang ada di kepala, yang ada di batasan kepala yang wajib dibasuh. Kan rukun wudu yang keberapa tuh? Yang keempat ya. Wamsahu birusikum ya. Usap kepalamu ya. Atau boleh juga ngusap rambutnya, tapi rambut yang jangan ngelewatin batasan kepala. Jadi kalau masih udah ngelewatin batasan kepala itu rambut yang nggak sah dibasuh. Jadi kita punya rambut nih panjang banget nih yang di sini tumbuh sampai ngelewatin sisi belakang tuh. Kalau masih di sini nih jatuhnya di sini kita gini. Nah, masih boleh. Tapi kalau udah ke belakang lagi, nah kan udah ke depan panjang tuh. Kita usah minta gini. Nah, itu nggak sah. Kenapa? Karena udah ngelewatin batasan muka kepala, nggak sah itu mah ya. Kalau kita basuh rambut yang ada di wilayah kepala, kalau udah ngelewatin wilayah kepala, udah nggak sah. Tapi kalau belum ngelewatin masih sah. Bisa punya rambut panjang yang depan nih, kita tarik ke belakang masih mentokin sini di pala-pala juga. Ketika kita panjangin boleh kita giniin. Tapi kalau udah ngelewatin batasan kepala ke belakang gitu, udah panjang banget, nah itu nggak sah ya. Jadi udah keluar dari batasan kepala gitu maksudnya. Sama pada rambut yang ada pada muka juga begitu. Kalau udah ngelewatin batasan muka, ya udah kagak wajib dibasuh. Kalau masih batasan muka wajib masih. Misalnya gini, bulu mata sampai kemari sampai ke bibir. Bulu mata sampai ke bibir. Gimana tuh bulu mata ke bibir? Jadi yang basuh bulu mata yang ada di sini aja apa yang di sini? Wajib dibasuh karena dia masih ada di wilayah muka, wajib dibasuh. Ya, terus lanjut. Gantian, Bang itu. Bang Alfi. Nggak lihat. Dan muhtamil pula bahwa murad daripada yang keluar daripada had muka itu yaitu yang keluar ia daripada lingkaran ya. Apa itu? Daripada lingkaran. Dan muhtamil pula bahwa murad daripada yang keluar daripada had muka yaitu yang keluar ia daripada lingkaran lingkaran. Iya. Nih kita kudu tanya lagi nih bahasanya nih ya. Sebab panjangnya atas menyalahi yang golib. Demikian lagi hasil yang tersebut di dalam kitab Tuhfah. Nanti kita lihat dulu kitab Tuhfahnya nih, bahasa Arabnya apa nih bentar. Dan sunnah tatkala membasuh muka memulai daripada pihak muka yang di atas. Kalau kita basuh muka tuh sunnahnya jangan di tengah ya, dari atas, jatuhin airnya. Dan lagi sunnah membasuh dia dengan dua belah tangan, pakai dua belah. Jadi tangan kita gini, kita giniin begitu. Jangan muka kita sodor di bawah keran gitu gini. Boleh. Iya, boleh nggak apa-apa. Iya, banyak. Tapi iya todong itu, ditodong mukanya langsung ke bawah keran. Nah, itu tapi kagak dapat sunnah ya. Sunnahnya pakai dua tangan. Di sini katanya begitu, Ji. Iya. Di sini dikatakan dan sunnah tatkala membasuh muka memulai dari pihak muka yang di atas dan lagi sunnah membasuh dia dengan dua belah tangan karena mengikut katanya bagi fi'lu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jika dimulainya membasuh mukanya dari pihak yang lainnya atau dibasuhnya akan dia dengan
sebelah tangan sebelah gitu ya, jua, maka tiada memadai jua, tetapi adalah ia menyalahi sunnah. Maka yaitu bukan tidak ya, yaitu memadai. Boleh pakai tangan sebelah juga boleh membasuh muka, atau nggak pakai tangan sama sekali ya, airnya langsung ditodongin ke mukanya gitu ya, tetapi adalah menyalahi sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin akan pagi kali ngaji gini ya, ngaji kita ini akan pagi kali ya. Halaman berapa nak? Sekarang kita salikin. Jadi berapa? 1, 2 apa 3, 4? 1 aja? Iya. Ini kita ganti apa jangan ya? Kita susah banget ini kayaknya Melayu Arab. Enakan bahasa Arab kayaknya ngaji. Ini kan rada solihin enak. Enakan bahasa Arab kayaknya. Ada tantangan ya? Iya, mikir. Dua-dua. Dua tengah. Oh, masih tauhid nih mah. Tauhid. Coba baca. No, baca no. Belum ketemu no. Tauhid masih ya? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anahu layah dahul daru wala tahwihul aqtar. Wa annahu la yahudduhu al miqdar wala tahwihil aqtar. Al aqtar ya. Artinya, dan wajib kita iktikadkan bahwasanya Allah Ta'ala itu tiada boleh dihadkan. Iya, dihadkan akan dia oleh kira-kira. Nggak boleh, Allah mah nggak bisa dihadkan ya. Tahu nggak dihadkan, dibatasi. Meskipun walaupun digedein gitu, tetap aja ada batasannya. Kayak matahari kan gede, langit gede, bumi gede, aras gede, tetap ada batasan itunya. Nah, Allah mah kagak begitu, itu makhluk semua itu mah. Jadi Allah nggak dibatasin dengan batasan-batasan, dengan had-had ya, dengan ukur-ukuran yang dikira-kira gitu, nggak bisa. Terus. Dan tiada meliputi oleh segala benua. Iya, Allah nggak diliputi oleh benua di dalam negeri anu, dia di tempat anu gitu ya. Itu kan hanya ketutup dia tuh sama benua, sama negara, sama provinsi. Kayak misalnya ada orang situ tuh, orang Kampung Rawa situ ngaji kejeleduk katanya Tuhan ada di Parung Serap. Berarti kan di wilayah Tangsel, ketutup sama Tangsel ya kak. Berapa Tangsel ya kak? Iya, sama Banten aja kagak gitu ya. Sama Indonesia aja kagak, sama dunia juga kah? Jadi kalau ada Allah ada di Mesir, berarti ya ketutup sama benua, sama negara. Adanya di dalam Mesir. Jadi nggak keluar dari Allah, nggak gitu ya. Allah nggak ketutup sama benua, diliput oleh benua, nggak. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yuhitu. Bihil jihad. Artinya, dan tiada dapat mengelilingi dengan dia itu oleh segala pihak. Yakni tiada ada ketentuan Allah Ta'ala itu di dalam
pihak Kanankah? atau pihak Kiri kah? Pihak kiri pihak kiri. kah gitu. Di dalam pihak kanankah atau pihak hadapankah ini? Hah? Hadapankah. Oh, udah hadapan kah? Udah kurang sini. Terus Atau pihak hadapankah atau pihak belakangkah atau pihak ataskah atau pihak bawahkah, karena segala pihak itu melazimkan akan jisim itu. jisim ya. Kalau masih ada sebutan pihak sebelah kanan, sebelah kiri, atas, bawah, depan, belakang, itu kan jihad semua tuh. Nah, itu makhluk jisim. Kayak kita kalau nanya itu kan, nanya apa? Misalnya kita nyuruh bocah ngambil aqua, cuma aqua di mana? Di depan atau di belakang? Gitu kan? Karena ya jisim, kardus aqua itu. Ambil kunci di mana? Di dalam atau di luar? Di kanan atau di kiri? Kan suka gitu. Nih matiin stop kontak di belakang sini lampu. Stop kontak ada dua, Ustaz, yang kanan sama kiri kan gitu. Ya makhluk jisim. Kalau Allah mah nggak dikata begitu, nggak diliput oleh jihad ya. Iya, ada di sebelah kanan kah? Sebelah kiri Allah, di depan, di belakang enggak gitu. Terus ya, itulah itu harus diyakini. Kalau masih punya punya etikad Allah di depan, di belakang, di atas, di bawah, kiri, itu berarti dia telah menjisimkan Allah ya. Kelompok mujassimah namanya, kelompok mujas yang Allah dikata bertempat. Namanya tempat kan ada di kanan, di kiri, itu mah jisim. Yang namanya butuh tempat mah ya kayak anak kecil aja paham kalau ngomongin jisim mah. Tong ambilin aqua, pakai nanya dulu di mana, Mbak. Nah, pakai nanya di mana, berarti dia paham tuh jisim tuh kunci. Ya, tong ambilin Bapak kitab di dalam. Kitabnya sebelah mana, Pak? Gitu ya. Nah, itu namanya jisim. Kalau Allah mah kagak berjisim, jadi enggak sebelah kanan, enggak sebelah kiri, enggak di atas, enggak di bawah gitu. Terus. Dan jisim itu melazimkan baharu. Ya, namanya jisim ya bahru. Kelompok mujassimah itu berbahaya ya. Orang yang berkeyakinan Allah di atas langit, Allah di atas aras, berarti masih ngambil tempat. Berarti jisim itu. Begitu. Jadi selama ini orang yang berakidah mujassimah itu dia bukan nyembah Allah tuh, nyembah berhala yang ada di kepikiran dia. Bukan nyembah, karena Allah mah enggak berjisim kayak di pikiran dia, ada di langit, ada di atas gitu. Jadi nanti kalau ada ayat Quran, ada hadis-hadis Nabi yang berkaitan mengarahkan zahirnya Allah kayaknya di atas ini. Ya Allah kayaknya di langit ini, itu perlu ditakwil. Jangan mentah-mentah dipindahin dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Itu min asbabil kufri, katanya di antara sebab-sebab kekufuran menterjemahkan bahasa Arab ya dengan bahasa lain daripada Arab dengan secara langsung ya di ayat-ayat mutasyabih khususnya ya. Itu harus ditakwil ya. Seperti misalnya Ar-Rahmanu 'alar asistawa gitu enggak. Tuhan yang Maha Pemurah, ala kan kalau alarnya di atas tuh, di atas aras ya kan, istawa. Nah, ini istawa ini artinya menetap. Allah di atas aras menetap. Nah, jangan langsung dia manin menetap. Cari dulu yang cocok buat Allah nih. Sebab karena menetap ini jisim ntar. Diem di aras kok. Jisim berarti kayak malaikat diem di aras. Ada waktu Nabi Mi'raj itu ngeliat cahaya laki-laki ditutup cahaya di aras. Berarti itu berjisim. Kalau laki-laki mah di sono ya wajar, makhluk dia, malaikat juga mah. Kalau Allah ya, nah gitu tuh. Jadi harus ditakwil, jangan langsung. Ya lanjut. Bermula Allah Ta'ala itu maha suci daripada pihak dan maha suci daripada jisim. Allah maha suci ya. Ini termasuk kita namanya sifat kudsiyah ya. Sifat salbiyah, sifat-sifat yang menyucikan bagi Allah, yang nggak layak buat Allah disandang. Allah berjisim, Allah di atas, Allah di bawah, ini Allah katanya di langit sono. Lah tapi kalau kita lempengan sujud di ayat Quran tuh wasjud waqtarib, gimana itu? Sujud kamu lagi dekat sama Allah. Berarti Allah lagi di dalam tanah itu gitu. Jadi pindah-pindah antara di aras dan di dalam tanah, gimana sih? Ya. Apalagi ayat lain, ainama tawajjah di Quran tuh, kemana saja kamu menghadap,
Fasamma wajhullah, di situ ada Allah. Kemana pergi? Jadi Allah di mana bahaya? Ya gitu ya, paham antaranya. Di aras ada, di bawah tanah ada, di sana. Berarti bertempat dong. Jadi Allah nggak diem di satu tempat di langit doang, ntar di sono, ntar di sono. Jadi kayak malaikat, kayak makhluk itu pindah-pindah kayak kita, ntar di sini, ntar di sono. Nah itulah Allah nggak butuh kepada tempat tuh, maksudnya begitu ya, nggak butuh kepada jihad ya. Terus. Dan maha suci daripada jisim, dan maha suci daripada tempat, dan maha suci daripada baru, dan hanya saja Allah Ta'ala itu Qadim, ya kidam ya. Sebelum ada aras sudah ada, sebelum ada atas, sebelum ada bawah, sebelum ada kanan, sebelum ada kiri, sebelum ada depan, sebelum ada belakang ya. Allah udah ada duluan. Jadi itu mah semuanya baru semua tuh. Kategori-kategori apa? Jihad bahasa kita apa ya? Arah ya. Yang namanya arah itu baru arah mah. Ya, Bapak Allah mah duluan. Akan namanya arah mah itu mah setelah adanya setelah adanya Allah. Kategori depan, belakang, samping, kanan, kiri atau itu. Ya, itu Allah Maha Suci dari itu semua. Itu baru namanya. Terus yang menjadikan sekalian yang baru ini lagi kekal. Iya, yang menjadikan baru itu tadi ya atas, bawah, kanan itu semuanya baru semua. Allah yang bikin dan Allah kekal. Lagi. Lanjut. Wa annahu wala taktanifuhul aradun. Wala tanifuhul aradun walas samawat. Artinya dan tiada meliputi akan dia oleh segala bumi dan segala langit. Allah nggak diliput sama langit sama bumi ya. Itu dia di dalam langit, di dalam bumi nggak diliput begitu. Ya, nggak kategori Allah mah diliput sama langit sama bumi ataupun di luar kali. Allah mah di luar langit. Nggak begitu. Ya. Jadi Allah mah nggak butuh kepada tempat. Itu sebabnya yang namanya di dalam langit tempat, di luar langit juga masih kategori tempat. Allah nggak seperti itu. Ya, lanjut. Wa annahu mustawin alal arsh alal wajhil ladzi qalahu wal makna wabil makna ya. Wabil makna alladzi iradahu istiwaan munazzahan anil mumasat wal istiqrar wat tamakkun wal hulul wal intiqal. Artinya wajib kita iktiqadkan bahwasanya Allah Ta'ala itu mempunyai perintah dan mempunyai kerajaan atas arsy, atas jalan yang mengata iya akan dia. Itu maksudnya tuh makna ya Allah di arsy itu ar-rahmanu alal arsyis tawa. Ini maknanya nih. Jadi wajib kita punya i'tiqad bahwasanya Allah Ta'ala itu yang mempunyai perintah dan mempunyai kerajaan atas arsy ya. Jadi Allah yang menguasai arsy, Allah yang punya instruksi, bukan Allah diam mananya. Istawa itu bukan diam, bukan menetap di arsy, tapi Allah yang memiliki kerajaan di arsy. Allah yang memberikan instruksi, perintah-perintah yang ada di arsy gitu. Bukan diam, bukan menetap gitu. Itu yang harus kita etikon begitu, bukan diam di arsy ya. Terus atas jalan yang mengatai akan dia dan dengan makna yang menghendaki ia akan dia, akan segala perintah yang maha suci daripada bersentuh dengan arsy. Iya, misalnya kalau bersentuh tuh ya kayak kita nih, kita diem di sini nih di majelis, dalamnya kan bersentuh kita, badan kita sama karpet. Allah mah nggak ada kata-kata diem di arsy itu berarti bersentuh. Ya, bersentuh Allah sama arsy itu nempel. Enggak, itu makhluk namanya. Kalau begitu mah. Terus. Dan maha suci ia daripada tetap atasnya. Maha suci Allah dikata tetap di atas arsy ya. Maha suci daripada bertempat di dalamnya. Ini kata maha suci nggak mungkin ya. Mustahil.
mustahil. Iya, kata-kata maha suci di sini mustahil. Mustahil Allah menetap bertempat gitu, mustahil. Makanya kita sembahyang sering-sering banget tasbih subhan rabbil azim bihamdi subhan rabbil alamin supaya jangan masuk di pikiran kita Allah di sini, Allah di sini, Allah di sini. Itu semuanya makhluk semua tuh yang datang ke pikiran kita. Kalau udah sering-sering datang begitu namanya waswas disebut. Ya, tolak dengan kata amantu billah gitu aja. Amantu billah ya. Terus maha suci itu mustahil ya. Dan maha suci daripada mengambil tempat padanya. Iya, mustahil Allah ngambil tempat. Emang si jirim ya, jisim ngambil tempat kayak kita nih. Kita kan masing-masing duduk sini mengambil tempat masing-masing karena kita mah jisim. Ya, butuh sama tempat. Siapapun makhluk butuh sama sampai matahari ada tempatnya, malaikat ada tempatnya, ya, langit ada tempatnya. Apa aja ada tempatnya. Ya, masing mengambil tempat apa? Emang ini ya namanya juga jirim ya, mengambil tempat. Jisim ya, mengambil tempat. Lanjut. Dan maha suci daripada berpindah kepadanya. Iya, mustahil ya Allah kata pindah dari atas ke bawah. Tuh yanzilu kulla lailatin ila sama'id dunya. Ya enggak? Allah turun dari langit ke bawah. Allah kan turun kayak turunnya kita dari dak ke atas gitu ya. Dari kamar santri atas, kita tuh duduk ke bawah, kita turun lagi. Bukan begitu mananya. Turun di situ bukan Allah turun, tapi rahmatnya Allah ya, rahmat Allah turun di sepertiga akhir. Yang rahmat itu adalah tawaran-tawaran bagi orang yang mau berdoa, mau bertobat, punya hajat begitu. Jangan dipahami Allah turun dari langit menuju langit dunia terus teriak-teriak manggil itu kayak makhluk kalau begitu ya. Maha suci nggak mungkin Allah dipahami seperti itu. Lanjut gantian Haji Rahmat berjanji. Bismillahirrahmanirrahim. La yahmalul arsy bal arsy wa hamalathu mahmulun bila tufi qadratihi wa makhurun fi qabdatihi. Iya, artinya tiada menanggung akan dia itu oleh arsy. Jadi arsy kagak menanggung Allah ya. Kan namanya dia berarti ditanggung sama arsy itu. Kayak kita nih ditanggung sama majelis itu. Kagak, bukan begitu. Ya, jangan dipahamin begitu. Salah ya, terus. Tetapi adalah arsy dan segala malaikat yang mengagungkan akan yang menanggung akan arsy itu ditanggung dengan latif qadratullah ta'ala dan yang dikekali segala digagahi segala mereka itu akan menanggung arsy akan arsy itu di dalam kuasa Allah Ta'ala dan di dalam perintahnya. Iya, jadi ya teman-teman semua, jadi di sini katakan artinya tiada menanggung akan dia itu oleh arsy. Jadi arsy bukan menanggung Allah ya. Artinya menanggung itu memikul ya, membawa ya, menempati gitu. Enggak, bukan begitu maksudnya ya. Dan di sini katanya enggak, itu maha suci Allah, enggak mustahil begitu pahamnya ya, bukan begitu. Akan tetapi yang namanya kata-kata menanggung itu segala malaikat ya yang menanggung akan arsy. Jadi justru malaikat tempatnya diem itu di arsy, dan juga segala malaikat itu yang ditanggung dengan lutuf kudratnya Allah Ta'ala. Mereka itu dalam lingkaran ya lembutan kekuasaan Allah, dan yang dikekalkan, yang digagahi segala mereka itu. Jadi mereka itu nggak berkuasa di sana malaikat mah ya, justru malaikat itu dalam ya digagah itu di dalam kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menanggung arsy itu di dalam kuasa Allah dan di dalam perintahnya. Wa huwa wallahu a'lam bis-shawab walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu Ya Rabbana ta'rafna bi annana ta'rafna wa annana ashrafna ala Allah ashrafna
فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وأمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع من ربي يسمع فضلا وجود من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد دوس الصحب والحمد لله بالبدء والتناهي. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma thabbitna bil iman, thabbitna bil tauhid, thabbitna bil i'tiqad, thabbitna bi mahabbatillah wa rasulih. Sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillah.